kan tidak boleh ada yang bikin heboh, tidak boleh ada yang nyerang sana sini secara internal koalisi ini. Semua harus lapang dada, legowo, ya, pikiran yang waras, semua menyerahkan sama calon presiden. Salam seger waras, berjumpa lagi lur dengan Om Ben. Nasdem lur, Nasdem meradang, begitu tahu koalisi mereka tuh ribut melulu. Dan yang diributkan masih hal yang sama. Coba apa? Soal cawapres. Makin tidak pastinya siapa cawapres Anies membuat Demokrat makin gelisah dan meminta keputusan secepatnya kapan pendamping Anies diputuskan. Usulan itu mendapatkan respon positif nih dari PKS. Mereka setuju kalau cawapres segera dideklarasikan. Mendapat tekanan yang lumayan besar, Nasdem langsung pasang badan dan menyampaikan jika deklarasi cawapres bisa dilakukan di menit-menit akhir, injury time. Nah, ini bahasa sepak bolanya itu di injury time. Bisa jadi nih perdebatan di media itu memaksa mantan gubernur DKI harus berkeliling menemui para petinggi partai koalisi. Dimulai dengan bertemu Ketua Dewan Pertimbangan, lalu bersua dengan Pak SBY. Ketua Majelis Pertimbangan Demokrat, terakhir silaturahmi dengan Pak Salim Segaf Al-Jufri, Ketua Dewan Suro PKS. Jadi perdebatan di media membuat pusing kepalanya Pak Anies nih. Benar-benar pusing. Siapa tahu Pak Anies meminta agar mereka menasehati para pengurus partai untuk tidak malah berpolemik, eyel-eyelan, udur-uduran yang membuat kepercayaan publik pada capres turun. Nih. Setelah bertemu para petinggi parpol koalisi nih, Pak Anies mengklaim parpol koalisi tetap solid. Ya, kita paham. Penjelasan pada media itu kamuflase. Usaha menutup-nutupi atas apa yang sesungguhnya terjadi. Kondisi koalisi perubahan memang sedang tidak bagus. Selain banyak terjadi kesimpang siuran informasi, berbagai lontaran ide gagasannya Pak Anies waktu berbicara di depan relawan selalu mudah dibantah, mudah dipatahkan. Makanya sulit mempengaruhi masyarakat. Yang ada malah muncul antipati atau bahasa kerennya itu apatis gitu. Jika hal ini terus-terusan dibiarkan, elektabilitas Pak Anies tidak akan bisa mengejar dua capres lain. Memang agak lucu melihat kondisi koalisi milik mereka. Isu apa saja bisa ribut. Belum nemu siapa capres ribut. Menentukan kapan deklarasi ribut. Merumuskan kriteria cawapres ribut. Ada orang luar koalisi jadi kandidat cawapres, ya diributkan. Nah ini, kadang situasi berulang gitu loh, bikin kita mikir mereka itu koalisi partai atau taman kanak-kanak nih. Mosok ribut terus, apa ya enggak capek gitu loh. Makanya nih Gus Coy atau Pak Effendi Koiri mengajak parpol pendukung Pak Anies untuk tidak gaduh. Nah ini bener nih. Ini benar nih permintaan Gus Coy ini. Mereka itu mau rembukan, mau diskusi. Siapa pendamping Pak Anies? Bukan anak-anak yang sedang rebutan permen. Dan pengumuman cawapres itu menunggu momentum yang tepat. Momentum yang pas, tidak perlu didesak-desak. Bukan pula mesti bicara di media. Lalu yang lain merespon, jadinya ya kayak enggak solid. Malah ada yang pendapatnya itu terkesan menyerang. Seperti pernah dikatakan Bang Andi Arief nih. Demokrat dan PKS itu akan tetap bertahan di koalisi beda dengan satu partai yang bisa berkhianat. Loh. Nih. Demokrat dan PKS itu tetap bisa bertahan di satu koalisi. Beda satu partai yang bisa berkhianat. Lah anggota
Anggota niki mung 3 lho. Anggota niki cuma 3, yang 2 sudah disebut, otomatis yang tidak disebut kan Nasdem itu. Jadi itu itulah Nasdem niku ya. Kata politisi asal Jawa Timur itu, berdasarkan piagam koalisi, siapa yang akan jadi pendamping Pak Anies? Urusannya Pak Anies. Atau jangan-jangan kesulitan Pak Anies mau dibiarkan oleh Nasdem nih, biar tidak ada yang bantu sekalian. Kan dibantu tim 8. Juga sama saja. Tidak ada perbedaannya. Memang sih Pak Anies sudah bertemu Pak Surya Paloh, lalu bertemu dengan Pak SBY. Dan yang terakhir ketemu Pak Salim Segaf nih. Apa hasilnya? Tidak ada. Wong kalau di depan wartawan bilang mereka solid, arahnya positif, ada masukan dan segala macam. Tapi lihat saja, sekarang mereka ngapain? Ya tidak ada apa-apa. Barangkali parpol koalisi perubahan lupa, Pak Anies itu bukan orang partai. Bagaimanapun pola pikirnya tidak sama dengan politisi. Dia seperti tak punya beban. Perlu segera menentukan siapa cawapresnya. Piagam koalisi yang seharusnya menjadi panduan untuk memilih bakal cawapres, nampaknya hanya dokumen di atas kertas saja. Baik Pak Surya Paloh, Pak SBY, serta Pak Salim, usai ditemui mantan gubernur DKI tersebut, tidak ikut mengantar ke mobil atau menemani waktu diwawancari wartawan. Bukankah itu pertanda kalau koalisi perubahan benar-benar diambang perpecahan? Walaupun Pak Anies bilang solid. Itu hanya argumentasi yang disampaikan pada wartawan, berbeda dengan kenyataannya. Selain itu, nampaknya sekarang ini saat-saat menentukan termasuk apakah Demokrat akan bertahan di koalisi perubahan atau menarik diri karena ada opsi-opsi lain yang malah mengajukan pasangan Sandiaga dengan AHY. Otomatis jika wacana itu tersebar di masyarakat, berarti memang ada orang Demokrat yang tidak puas dengan koalisi perubahan ini. Bukan sekedar opsi Sandiaga AHY, namun juga santer kabar kalau Surya Paloh justru menolak AHY jadi cawapresnya Pak Anies. Dengan kabar penolakan Pak Surya Paloh ini, berarti munculnya ide memasangkan Pak Sandiaga dengan Mas AHY bisa digerakkan oleh Demokrat. Ini semacam ancaman jika Mas AHY tidak ditempatkan di cawapres. Mereka memiliki opsi lain yang lumayan kuat. Kalau mau realistis, harusnya Demokrat bergabung ke PDIP, mendukung Pak Ganjar. Cuma yang ada di pikiran Ketua Umum Mas AHY itu, merapat ke PDIP tidak akan menjadikan Mas AHY jadi cawapres. PDIP memiliki banyak opsi siapa calon pendamping Pak Ganjar. Artinya Demokrat bertahan di koalisi perubahan atau mengusung pasangan Sandiaga AHY sekedar memburu ambisinya Ketua Umum mereka, maju sebagai peserta kontestasi. Mestinya Mas AHY introspeksi, tidak memaksakan diri lah, tapi realistis saja. 10 tahun yang lalu nih, tidak masuk koalisi pemerintah kan bukan perkara mudah. Demokrat tidak bisa eksis lagi. Di berbagai pemberitaan media, dampak selanjutnya, perolehan suara partai dan jumlah wakil rakyat baik di Senayan maupun di daerah sana berkurang signifikan, berkurang dengan signifikan ini. Tanpa bergabung dengan PDIP, mustahil rasanya melihat Demokrat kembali ke era 2009. Di mana era Demokrat menguasai pemerintahan serta mendudukkan kader-kadernya itu di berbagai kepala daerah. Namun semua sudah berlalu dan Mas AHY membayangkan masa-masa itu akan kembali jika dirinya yang jadi capres atau cawapres. Orang model begini susah diberitahu, tetap ngotot dengan asumsinya sendiri. Demikian opini Om Ben kali ini. Salam seger waras.